Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa guru-guru hebat dengan saya Jajang Kusnandar CGP Angkatan 4. Nah, inilah foto saya, seperti lihat. Kali ini saya akan menyajikan berupa wawancara monolog yang akan saya lakukan. Yang akan saya bahas yaitu tentang pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut. Iya Allah. Nah, di sini ini kedua pendamping saya, juga fasilitator saya. Jadi ketika saya menemukan kesulitan, maka beliau lah yang membantu saya, membimbing saya dan mengarahkan saya untuk bisa belajar lebih terarah. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita lanjut. Oke, yang pertama di sini ada pertanyaan dari PGP. Pertanyaannya begini: bagaimana nanti Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah lingkungan asal Anda? Menanyakan tentang bagaimana saya menerapkan di sekolah. Oke, akan saya jawab bahwa yang pertama sekali yang akan saya lakukan adalah menyiapkan diri saya untuk menguasai dan paham tentang segala materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Yang berikutnya, saya akan menyiapkan segala sumber materi, referensi, dan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk dijadikan pegangan atau pedoman di dalam melakukan transfer segala materi yang dapat dari PGP. Yang berikutnya adalah mempraktikkan semua materi yang sudah dipelajari untuk diuji kembali, untuk didapatkan apa sih kekurangan dan kelebihannya, dan dianalisis sehingga dapat menemukan sebuah solusi untuk lebih menyempurnakan materi yang saya pelajari. Yang berikutnya, langkah berikutnya tentunya saya akan membuat program bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang lainnya, juga komunitas praktisi yang lainnya yang ada di sekolah, untuk merencanakan kapan sih ini kita sosialisasikan dan kapan kita terapkan. Nah, setelah dilakukan penerapan berdasarkan hasil kesepakatan di rapat sekolah, lalu saya akan selalu melakukan analisis tentang kekurangan dan kelebihan dari setiap agenda yang diberlakukan. Untuk apa? Untuk ditemukan solusi perbaikannya di masa mendatang. Dan yang berikutnya, setelah dirasakan berjalan sesuai rencana, maka saya akan membuat rencana penerapan yang lebih besar, bahwa yaitu ke tingkat yang lebih luas. Contohnya misalkan ke lingkungan KKG atau tingkat gugus yang ada di lingkungan pekerjaan saya. Itu jawaban saya. Kita tunggu lagi pertanyaan berikut. Pertanyaannya, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran ketika mengambil sebuah keputusan sebuah masalah yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya saya akan menganalisa masalah tersebut. Apakah masalah tersebut termasuk dilema etika atau isinya termasuk wujukan moral. Nah, kemudian saya akan mengkajinya melalui 3 prinsip berpikir, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, juga berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Setelah itu, saya akan lakukan lagi uji coba keputusan saya melalui 4 paradigma dilema etika. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, atau dalam bahasa yang lainnya individu vs community.
Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy. Paradigma ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Dan paradigma yang keempat yaitu paradigma jangka pendek dan jangka panjang atau long and short times. Nah, setelah melalui kedua fase ini, maka keputusan saya kembali akan diuji lewat 9 langkah pengujian daripada hasil keputusan yang saya keluarkan. Apa sih 9 langkah pengujian itu? Yang pertama, saya akan menguji melalui lewat pertanyaan, yaitu apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam kasus tersebut? Terus yang ketiga, apa fakta yang relevan dalam studi tersebut atau situasi tersebut? Yang keempat, apa ada aspek pelanggaran dalam kasus tersebut? Yang kelima, apakah ada pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut? Yang keenam, berdasarkan intuisi, apakah ada yang salah dengan kasus tersebut? Dan yang ketujuh, apa yang dirasakan bila keputusan tersebut dipublikasikan? Apakah saya cemas atau saya terang-terang saja? Nah, ketika dipublikasikan, saya merasa nyaman, berarti keputusan yang saya keluarkan itu adalah keputusan yang tepat. Gitu. Dan yang terakhir, angka 9, kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola terhadap putusannya. Nah, ini maksudnya ketika keputusan yang saya keluarkan itu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, oleh Bapak Pengawas, perasaannya saya bagaimana? Kalau saya merasakan nyaman atau biasa-biasa saja, berarti itu keputusan saya itu benar tanpa mengandung resiko kesalahan. Tetapi ketika dalam hati kita merasa was-was, takut diketahui pengawas, takut diketahui kepala sekolah, takut diketahui oleh kepala dinas, nah itu sebuah keputusan yang salah. Berarti keputusan tersebut harus dirarat dan jangan diperlakukan. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda ya, sehingga Anda tidak lupa. Nah, di sini karena kemarin saya dibuatnya pada hari Rabu, saya tidak tanggung-tanggung. Saya memberanikan diri bahwa saya akan memperlakukan segala ilmu-ilmu dalam mengeluarkan sebuah keputusan bahwa saya akan memakai ilmu tersebut mulai saat ini. Itu hari Rabu 20 April 2022 jam 16.35 WIB. Saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah tersebut pada setiap kasus dilema etika yang saya hadapi, baik yang terjadi pada siswa, rekan kerja maupun di lingkungan sekolah yang lebih luas. Semoga Allah melindungi kita atas keputusan yang kita keluarkan. Amin. Takbir. Kita lanjut. Apa sih pertanyaan berikutnya? Pertanyaan lagi. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, dalam hal ini, dalam setiap keputusan yang akan saya keluarkan, tentunya saya akan senantiasa selalu berkonsultasi dengan pihak manapun, terutama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan kerja atau rekan sejawat, juga komunitas praktisi yang lainnya. Saya akan selalu mengkonsultasikan tentang putusan-putusan yang saya akan keluarkan. Maksudnya yaitu untuk lebih sempurnanya atau lebih tepatnya dari putusan tersebut. Nah, juga selain itu saya akan selalu mungkin melakukan kontak dengan rekan-rekan seperjuangan di guru penggerak yang sama-sama mempelajari disiplin ilmu ini untuk lebih memperdalam dan lebih memberikan sharing pendapat tentang perkembangannya. Oke, kita lanjut. Sudah berakhir nih wawancara monolog saya. Salam bahagia dari guru penggerak.
Semoga rekan-rekan semua merasa tergerak dan ikut bergerak, juga ikut menggerakkan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.